warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat belajar. Saya Mr. Eng Ing Eng pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 bab 3 bagian 1. Di bab 3 ini tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Saya bagi menjadi 3, yaitu tujuan pembelajarannya, kemudian perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, dan yang ketiga jenis tanaman pangan. Oke, sebelum dilanjutkan, silakan yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk membangun channel ini, kami membutuhkan subscriber Anda. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menghayati bahwa begitu banyak keanekaragaman tanaman pangan di Indonesia. Kemudian yang kedua menghayati percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi produksi yang baik dan tetap untuk setiap usaha dalam bidang budidaya tanaman pangan. Yang ketiga menyajikan simulasi wirausaha budidaya tanaman pangan sesuai dengan jenis tanaman pangan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang keempat, mengidentifikasi dan memproduksi budidaya tanaman pangan sesuai dengan jenis yang ada di daerahnya masing-masing. Dan yang kelima, mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan budidaya tanaman pangan yang dipilihnya, dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Pengembangan bisnis budidaya tanaman pangan meliputi teknik produksi, perhitungan harga, promosi, dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang atau banyak. Kinerja ini membutuhkan perasaan seolah dirinya atau pembudidaya hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsep cultivation tampak pada penyatuan diri dengan alam dan pemahaman tumbuhan atau binatang. Pemikiran ekosistem menjadi langkah yang selalu dipikirkan keseimbangan hidupnya. A. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura atau non-tanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tanaman pangan utama, yaitu tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia.
Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi, keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Maka, wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misal jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Tabel 2.1 contoh tanaman pangan. Di sini ada kelompok serealia, yaitu padi, jagung, sorghum. Kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Dan yang termasuk ke dalam umbi-umbian yaitu singkong, ubi jalar, dan talas. Berbagai jenis tanaman pangan yang tumbuh di negeri kita tercinta Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, padi atau Oryza sativa L. L di sini adalah nama penemunya, dan Oryza itu adalah nama genusnya. Sativa itu petunjuk spesiesnya. Dan kalau digabung, Oryza sativa itu adalah nama spesies, dan L adalah nama penemunya. Padi memiliki batang yang berbuku dan berongga. Daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Yang kedua, jagung atau Zea mays. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Yang ketiga, sorghum atau sorghum bicolor L. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Kadang-kadang sorghum juga dapat memiliki anakan. Sorghum atau sorghum SPP adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Empat, kedelai atau Glycine max. Kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi tanaman antara 40-90 cm, memiliki daun tunggal dan daun bertiga atau trifoliate. Yang kelima, kacang tanah atau Arachis hypogeae. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah yang sudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji
Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 38 sampai 68 cm. 6. Kacang hijau atau Vigna radiata. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan yang semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm. Batang bercabang serta daun dan polong yang berbulu. Yang ketujuh, singkong atau Manihot utilissima. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji, tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Yang kedelapan, ubi jalar atau Ipomoea batatas. Tanaman ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak, semak menjalar, atau menjalar. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian ubi, pucuk batang, dan stek batang. Umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4 sampai 4,5 bulan. Baiklah, untuk bagian pertama bab 3 itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Mr. Eng Ingeng di akhir acara ini atau di akhir pembelajaran ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.